Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamila Sofi dengan NIM 2351030111069 dengan matkul pengembangan kepribadian dan etika profesi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengembangan agroindustri di bidang industri karet di Sidoarjo. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting bagi perekonomian nasional. Mengapa begitu? Karena pada 2 tahun terakhir, dua komoditas utama pada perkebunan, yaitu kelapa sawit dan juga karet, menghasilkan devisa dalam subsektor pertanian yang mencapai 25% hingga 40% dari total ekspor pada umumnya. Pada tahun 2006, luas areal perkebunan milik rakyat mencapai tidak lebih dari 85%. Sisanya adalah milik negara dan juga milik swasta. Meskipun ada banyak sekali pabrik pengolahan karet di tingkat hilir, dalam 5 tahun mendatang akan diperlukan inovasi baru. Dalam hal ini untuk membuat inovasi baru mengenai kram rubber. Hal ini dikarenakan produksi bahan baku karet yang meningkat. Sekarang memasuki tujuan pengembangan karet. Adapun sasaran jangka panjangnya adalah 2025. Sasaran jangka panjangnya yaitu yang pertama adalah produktivitas karet mencapai 3,5 hingga 4 juta ton dengan industri dalam negeri memiliki 25% dari total tersebut. Yang kedua, produktivitas meningkat dari 1.200 hingga 1.500 kg per hektar per tahun dengan hasil kayu minimal 300 mili kubik per hektar per siklus. Yang ketiga, penggunaan klon unggul 85%. Yang keempat, pendapatan petani mencapai 2.000 US dollar dengan tingkat harga FOB 80%, dan yang terakhir adalah pengembangan industri hilir berbasis karet. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai produk unggulan dari industri karet. Produk unggulan dari industri karet itu contohnya apa aja sih? Yang kita ketahui nih, contohnya terdekat kita, yaitu ban, conveyor ban, terus alas kaki. Kita pasti sering dong pakai alas kaki, apa ayo? Yang pertama ada sandal dan juga sepatu. Nah, kebetulan saya dari Sidoarjo, khususnya Kecamatan Waru, desanya Desa Wedoro. Nah, di Desa Wedoro ini udah terkenal sekali dari zaman kemerdekaan, yaitu menjadi perkembangan pusat industri karet, khususnya memproduksi sandal dan juga sepatu karet. Masuk ke topik selanjutnya yaitu SWOT. Apa sih SWOT itu? SWOT adalah S sebagai strength atau kekuatan, W sebagai weakness atau kelemahan, O sebagai opportunities atau peluang, dan yang terakhir adalah T yaitu threat sebagai ancaman. Sekarang kita akan membahas mengenai SWOT. SWOT mengenai industri karet khususnya di Desa Wedoro ini yang memproduksi sandal dan juga sepatu karet. Yang pertama kita akan membahas mengenai kekuatannya dulu, yaitu yang pertama, tersedianya pasokan karet alam yang rata-ratanya adalah 2,75 juta ton per tahun yang baru dimanfaatkan hanya 13,5% saja per tahunnya. Yang kedua, adanya kemampuan memproduksi berbagai jenis barang karet seperti itu contohnya sandal dan juga sepatu karet yang sesuai dengan kualitas dan juga permintaan di sekitar wilayah tersebut. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah bahkan penolong. Contohnya seperti adanya karbon yang diberi oleh pemerintah, silika, kaolin, tie record, atau processing oil dan lain sebagainya. Yang kedua nih, kita akan membahas kelemahan. Apa aja sih kelemahan yang ada pada industri karet ini? Yang pertama, masih lemahnya penguasaan teknologi tinggi. Karena jika kita lihat pada industri karet di Wedoro ini masih menggunakan cara-cara lama, yaitu contohnya masih memakai cetakan yang tidak pakai alat pengpres. Jadi pakai cetakan yang hanya dicetak lalu dipotong manual memakai alat potong. Yang kedua, masih lemahnya iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif nih. Contoh, pajak daerah yang relatif tinggi, pasokan gas dan juga listrik. Yang ketiga, adanya rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri. Kadang banyak konsumen yang membeli produk luar negeri, yang memiliki brand-brand luar negeri, yang tidak percaya dalam produk dalam negeri karena mungkin dilihat dari kualitas mungkin dalam negeri masih berbeda jauh dengan yang di luar negeri. Cuman kita sebagai produsen dalam negeri harus berinovasi lebih tinggi lagi agar para konsumen ini memiliki daya pikat yang lebih terhadap produksi dalam negeri. Yang ketiga, adanya peluang. Apa aja sih peluangnya? Yang pertama nih, peluangnya adalah peningkatan kebutuhan barang-barang karet di dunia.
baik jenis maupun volumenya, yang membuat kita menerima permintaan yang juga tinggi terhadap karet dan juga sepatu. Yang kedua, tetap terbukanya peluang ekspor dan juga impor barang-barang karet dan juga hasil dari produknya, yaitu sandal dan juga sepatu, ke berbagai negara. Contohnya, pernah ada sepatu dan juga sandal yang dikirim ke Bandung, dan juga ada juga yang dikirim ke Amerika. Itu padahal adalah produksi buatan dari Desa Wadoro. Yang ketiga, adanya peluang terbukanya kerjasama produsen nasional dengan produsen negara lain dalam pemasaran dan penerapannya juga. Yang terakhir, kita adalah membahas ancaman. Apa aja sih ancaman yang ada pada industri karet ini? Yang pertama, saat bahan baku yang dibutuhkan tidak ada atau habis tersedia di sekitar, kita pasti sebagai produsen harus mencari bahan baku tersebut ke luar daerah yang membuat proses produksi menghambat atau menjadi lama. Itulah ancaman dari industri karet, khususnya pada produksi karet dan juga produksi sepatu dan juga sandal pada Desa Wadoro ini. Nah, dengan kita mengetahui SWOT dari industri karet, khususnya memproduksi sandal dan juga sepatu dari karet ini, pasti dong kita sebagai produsen harus mengerti apa sih strategi bertahan di industri sandal ini. Yang pertama, kita bisa melakukan pemasaran. Pemasaran apa itu? Kita bisa melakukan pemasaran jemput bola. Apa sih pemasaran jemput bola ini? Pemasaran jemput bola adalah pemasaran di mana kita sebagai produsen turun langsung untuk menjual dan memasarkan produk kita kepada konsumen. Yang kedua, ada variasi produk, harga jual, dan juga mengurangi keuntungan, mutu jual, lokasi bahan baku, dan juga aksesibilitas. Itulah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh setiap produsen dalam proses bertahan di industri sandal. Sekian video dari saya dan pemaparan saya. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.